Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Dwi Utami. Di sini saya akan mempresentasikan hasil perhitungan rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. Selamat menyaksikan. Untuk mencari gross profit, rumusnya yaitu gross profit dibagi revenue kali 100%. Gross profit yaitu 143.315.337 dibagi revenue yaitu 205.662.487.000 dikali 100% sama dengan 70%. Nilai GPM adalah 70%, artinya Millennial Fashion memperoleh 70% laba kotor dari hasil penjualannya. B. Net Profit Margin. Rumusnya yaitu EAT dibagi revenue kali 100%. Berdasarkan data, EAT yaitu 57.750.566 dibagi revenue 205.662.487 dikali 100% sama dengan 28%. Jadi nilai NPM adalah 28%, artinya Millennial Fashion menghasilkan laba bersih 28% dari penjualannya. C. Return on Asset. Rumusnya yaitu EBIT dibagi total aset dikali 100%, sama dengan berdasarkan data EBIT yaitu 59.845.146 dibagi total aset yaitu 187.097.460 dikali 100% sama dengan 32%. Jadi nilai ROA adalah 32%. Artinya tingkat efisiensi dan efektivitas Millennial Fashion masih kurang dalam mengelola aset. Menjadi pendapatan karena nilai ROA belum mendekati 1 atau 100%. D. Return on Equity sama dengan EAT dibagi shareholders equity dikali 100%. Berdasarkan data EAT yaitu 57.750.566, shareholders equity 30 juta dikali 100% sama dengan 192%. Jadi nilai ROE adalah 192%, artinya tingkat efisiensi dan efektivitas Millennial Fashion sudah sangat baik dalam mengelola ekuitas menjadi pendapatan karena ROE melebihi 1 atau 100%. E. Return on Sales. Rumusnya EBIT dibagi revenue dikali 100%. Berdasarkan data, EBIT sama dengan 59.845.146 dibagi revenue 205.662.487 dikali 100% sama dengan 29%. Artinya Millennial Fashion dapat menghasilkan laba setelah pajak sebesar 29% dari penjualannya. Yang kedua, menghitung rasio aktivitas Millennial Fashion. Yang A. Total Assets Turnover. Untuk mencari total asset turnover, rumusnya yaitu net sales dibagi total assets. Berdasarkan data, net sales sama dengan 205.662.487 dibagi total aset 187.097.460 sama dengan 1,1 kali. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa perputaran aset Millennial Fashion sebesar 1,1 kali dalam satu periode. Millennial Fashion belum efisien dalam mengelola asetnya. Oleh karena itu, Millennial Fashion harus meningkatkan penjualannya atau mengurangi beberapa asetnya yang kurang produktif. B. Accounts Receivable Turnover. Untuk menghitung accounts receivable turnover menggunakan rumus net credit sales dibagi average accounts receivable. Dengan net credit sales sebesar 100.331.240 dibagi average accounts receivable 9.500.000 sama dengan 10,6 kali.
Jadi, berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa perputaran piutang millennial fashion sebesar 10,6 kali dalam satu periode. C. Working capital turnover. Menggunakan rumus net sales dibagi current asset dikurangi current liability. Dengan net sales sebesar 205.662.487 dibagi 172.808.127 dikurangi 18 juta sama dengan 205.662.487 dibagi 154.808.127 sama dengan 1,3 kali. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa perputaran modal kerja millennial fashion sebesar 1,3 kali dalam satu periode. Millennial fashion sudah cukup efisien dalam mengelola modal kerjanya. D. Inventory turnover. Menggunakan rumus cost of goods sold dibagi average inventory. Dengan cost of goods sold sebesar 62.347.150 dibagi 74.347.280 sama dengan 0,8 kali. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa perputaran persediaan barang dagang millennial fashion sebesar 0,8 kali. Nilai tersebut tergolong sangat rendah, sehingga adanya kecenderungan penumpukan persediaan pada gudang karena rendahnya tingkat penjualan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.